saya Desri Vina, staf Bawaslu Kabupaten Siak. Hari ini kita akan bincang-bincang membahas tentang pemilih pemula bersama rekan saya Arni Girsang yang juga merupakan staf Bawaslu Kabupaten Siak dan tamu kita adik-adik dari SMK 1 Mempura. Oke, sebelumnya kita perkenalan diri dulu ya. Adik, siapa namanya? Nama saya Novianti, umurnya 17 tahun, alamat Buton. Oke, kalau adik yang ini? Nama saya Nada Siva Julaika, umur 17 tahun, tinggal di Siak. Oke, berarti Novia dan Nada. Ya, benar. Oke. Nah, sebelumnya mau tanya nih ya, udah pernah milih belum? Entah jadi pemilu atau pilkada? Belum nyoblos istilahnya. Belum ya? Belum pernah. Oke. Tahu nggak bedanya pemilu dan pilkada? Kurang tahu, Pak. Bisa coba dijelaskan? Oke, jadi tahunya nyoblos ya. Taunya nyoblos, nyucuk-nyucuk gitu ya. Suara-suara. Oke, nah jadi kita itu ada dua, ada pemilu dan pilkada. Kalau pemilu itu kepanjangannya pemilihan umum. Yang dipilih adalah wakil-wakil rakyat seperti DPR, DPRD, DPD, presiden, wakil presiden. Nah, jadi kalau kalian pilih presiden itu namanya pemilu. Ya. Oke, nah kalau pilkada itu kepanjangannya pemilihan kepala daerah. Jadi yang dipilih itu adalah kepala-kepala daerah. Contohnya gubernur, wali kota, bupati. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah paham ya bedanya pemilu dan pilkada. Oke? Ya. Nah, kemudian syarat untuk bisa memilih. Tahu nggak apa syarat untuk bisa memilih? Nggak tahu. Untuk ikut pemilihan itu. Oke. Tahu ya. Yang pertama adalah warga negara Indonesia pastinya. Oke. Kemudian berusia minimal itu 17 tahun. Kemudian syarat selanjutnya adalah terdaftar sebagai pemilih di DPT. Apa itu DPT? Daftar pemilih tetap. Kemudian tidak sedang terganggu kejiwaannya. Adik-adik di sini aman ya? Aman. Oke. Kemudian tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Itu maksudnya gimana? Artinya dia tidak sedang tersandung suatu kasus. Oke, tidak sedang tersandung kasus tertentu. Kemudian yang terakhir syaratnya adalah sudah pernah menikah. Nah, adik-adik tenang dulu. Jangan mentang-mentang tahun depan udah mau milih terus Nikah. tahun ini nikah gitu. Iya, bukan begitu ya maksudnya. Jadi sudah pernah menikah itu maksudnya begini. Kalau kalian belum berusia 17 tahun, tetapi kalian sudah menikah, itu boleh memilih. Tapi kalau kalian belum menikah, kalian harus berusia minimal 17 tahun. Oke. Jadi tidak perlu buru-buru menikah tahun ini ya kalau mau memilih di mana. Bisa kok, bisa. Tadi 17 tahun ya dua-duanya. Berarti 2024 sudah bisa. Sudah bisa, berarti kan udah bisa kok. Soal nikah enggak gitu ya, serah. Gitu ya. Kemudian, nah, tahu nggak lembaga penyelenggara atau yang mengurus atau lembaga pelaksana pemilu atau pilkada? Nggak tahu. Karena pilkada ini pasti ada yang ngurusin gitu ya kan. Kalau pemilu atau pilkada itu pasti ada yang ngurusin, makanya dia pesta demokrasi besar-besaran se-Indonesia gitu. Oke, nggak tahu ya? Iya. Nah, sekarang kakak tanya, kalian sekarang sedang berada di kantor apa ya? Kan bawah sih. Kantor? Karena lihat itu ya. Karena lihat itu mungkin. Oh, Yang iya. nggak tahu ya. Berarti sebenarnya nggak tahu ya. Karena lihat ini ya. Oke. Jadi salah satunya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum. Oke. Selain Bawaslu apa lagi? KPU. KPU betul. Komisi pemilihan Pemilihan umum. Umum. Kemudian ada lagi satu lagi. Tahu nggak? Oke. Jadi ada satu lagi namanya DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Berarti ada 3 ya. Jadi ada tiga, KPU, Bawaslu, DKPP. Oke. Nah, kemudian tentang Bawaslu sendiri, udah pernah dengar belum sebelumnya? Belum hari ini.
belum baru ini ya tahu Bawaslu. Oke. Nah, jadi Bawaslu itu tadi ya Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sesuai namanya, pengawas. Maka tugas kami adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu. Nah, tahapan penyelenggaraan pemilu itu seperti apa contohnya? Contohnya menerima aduan dari masyarakat, kemudian menangani kasus pelanggaran di pemilu. Oke ya. Jadi sekarang udah tahu ya Bawaslu itu apa kalau ditanya orang. Ya. Kemudian ada nggak yang mau ditanya tentang Bawaslu? Tadi kan udah tahu ya sedikit tentang Bawaslu, Iya. tugas-tugasnya. Secara umum gitu loh, secara umum tentang Bawaslu. Ada Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kan kakak kan kerjanya pas itu pemilihan. Iya. Terus kalau tidak pemilihan kerjanya apa? Oke, pertanyaan yang sangat bagus, mungkin bisa dijawab oleh Kak Arni. Oh iya, pintar sekalian ini ya. Nah, memang apa banyak pertanyaan itu muncul di masyarakat gitu kan cuma pemilu doang nih, masa kerjanya cuma pas pemilu doang. Jadi selama nggak pemilu kerja Bawaslu itu ngapain? Tidur gitu kan? Nggak juga. Jadi selama non tahapan, jadi kita itu menyebutnya non tahapan pemilu. Itu berarti tidak masa tahapan. Nah, selama tidak masa tahapan itu, Bawaslu itu perannya itu sangat penting. Satu, proses meningkatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi itu berarti Bawaslu itu mempunyai peran gimana masyarakat itu supaya ikut milih, tidak golput. Nanti jangan golput ya, harus milih. Udah 17 tahun ya, Iya. udah milih gitu. Kemudian, nah penyusunan daftar pemilih. Nih kayak adik-adik nih kan sebentar lagi udah bisa milih. Berarti namanya harus dimasukin ke apa tadi? DPT. Harus di ini. Jadi selama ini udah harus didata dia siapa aja yang bisa milih, siapa yang udah bisa, mohon maaf, yang meninggal berarti kan harus dikeluarkan dari DPT tuh. Siapa yang udah pindah ke warga negaraan, misal pergi ke luar negeri, udah nggak warga Indonesia lagi gitu. Itu juga diproses selama non tahapan gitu. Kemudian, nah yang paling penting juga ini humas itu hubungan masyarakat. Jadi itu tugasnya itu lebih ke sosialisasi melalui media massa. Misal nih kayak nih podcast YouTube, website, apa hal-hal apa yang penting untuk diperhatikan. Misal untuk calon presiden, apa yang harus mereka persiapkan. Kita udah harus mempublis kayak memberitahukan gitu, presiden harus seperti ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti ini gitu, udah harus dipersiapkan sedini mungkin. Termasuk salah satunya mengenalkan apa itu Bawaslu ya. Jadi jauh sebelum tahapan kita udah harus mengenalkan ke masyarakat. Yang pertama kali itu justru ya, kita harus kenalkan apa itu Bawaslu. Apa itu Bawaslu? Karena orang itu biasanya taunya KPU doang gitu, padahal KPU sama Bawaslu itu bergandengan tangan. Mereka pelaksana, kami yang mengawasi gitu. Kalian bermasalah, kita yang menindak gitu. Begitu. Salah satunya ini ya, kegiatan kita gitu. Paham? Ada lagi yang mau ditanya? Oke, nah jadi dari bincang-bincang kita tadi, yang pertama yang dapat kita simpulkan adalah pemilih pemula seperti kalian ini perannya sangat penting dalam pemilihan. Oke. Kemudian yang kedua adalah perhatikan syarat-syarat untuk memilih. Oke, jadi jangan sampai nanti kalian ikut nyoblos, terus adiknya juga pengen ikut nyoblos, gitu ya. Atau udah mau nyoblos tapi ternyata nggak ada KTP. Nggak bisa, harus ada KTP. Oke, kemudian harapannya pemilih pemula seperti kalian ini berperan aktif. Jadi nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih itu lebih berlegitimasi dan diterima oleh masyarakat. Oke, nah kalau misalkan kalian nih mau tahu tentang Bawaslu lebih lanjut, itu kalian bisa kunjungi websitenya atau kalian bisa datang langsung ke kantor ini ya, tanya-tanya apa itu Bawaslu boleh, atau tanya-tanya seputar pemilu ya juga boleh. Oke semua, sekian bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih untuk tamu kita adik-adik dari SMK 1 Mempura. Terima kasih untuk rekan saya Kak Arni Girsang ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam awas. Salam awas.